Dia ngomong ke gue, sini lo sama gue, kata dia. Nah yang gue inget tuh pas gue lagi digebukin, pala gue dipabrak pakai bambu, jeder. Terus ada yang teriak, wah katak lo. Dan gue pas dipukulin juga, chair gue diambil sama dia, ditarik-tarik. Gue pasrah aja begitu, kagak keambil sama dia. Gimana nih awalnya deh kronologinya nih yang sampai lu katanya pada ngucap Allahu Akbar gitu. Kalau buat kronologi awal ya, maksudnya kan di situ acaranya acara Poncol sama Victor gitu kan. Nah kebetulan ngabarin nih mau ribut sama Victor gitu kan. Oh yaudah, gue ngikut. Kebetulan ada teman gue juga gitu kan. Nah sempet ada kabar katanya nih Mas K ini ada nih dia, kebetulan emang lagi main di Victor kali apa emang lagi lewat gitu kan dia. Nah di situ pas pertama awal ribut ya kan, antara Victor itu dia ada tamu dari Rabuntu, dari gua teman-teman gua di Poncol sama tamu gua tuh 3 orang sama gua berempat gitu kan. BR gua kasih ke dia semua, gua emang gak megang BR karena dia tamu ya kan. Ribut di situ, pertama jebol dulu tuh dia orang, ada yang satu kena kan, habis ngebantai itu bocah lari ya kan. Nah nongol lah nih dia nih ya kan di pojokan ya. Tiba-tiba ada dia gitu kan, ada aja. Tapi itu sadar nggak kalau dia ada? Sadar pas dia tiba-tiba maju tek, wah dia. Tapi nih. sebelumnya lu sadar nggak kalau dia? Enggak, dia pendiam. Pas dia maju, nah baru gue lari tuh. Teman gue sih spare lumayan sih, emang agak ngulur. Nah di situ terjadilah antara dia dan gue, maksudnya yang gue inget di situ pokoknya mati lu apa gimana gitu ya. Gue kayak teriak Allahu Akbar gitu kan, karena kita tahu dia orang sakti mandraguna. Lu sambil ngantem gitu? Enggak, di situ gue tangan kosong, dia pakai BR ya kan. Terus dia gua pegang, gua dorong ke rolling door, dia beberapa kali ngebacokin tuh kan. Gua cuman mukulin, nah kata gua, mati gua kayak gini nih, gua enggak bisa gitu kan. Ibu kata gua enggak mau tolol lah gitu. Nah, ini dia lari mau nolongin gua ceritanya. Inisiatif bantu kan ya. Inisiatif bantu pakai bambu, pas dia maju gua lari mundur. Nah, dia, karena dia belakang nih, udah nih sama dia. Udah sama ini orangnya. Enggak bang, maaf bang. Yang pertama lu bacok tuh dia tuh bang. Lu bacok tuh dia lari, yang muterin gapura. Iya, telah. Gua kan ada di situ. Dia ada tapi cuma sebagai penonton, bukan cewek gua lo. Sakitin gua. Iya, masih sakit. Bacok dia. Pas habis dia mundur ya kan. Yang gue ingat Sirian, Mame, tolongin gua Mame. Tolongin me. Dikejar dia. Iya, dikejar dia. Dikejar dia. Ya kan, dia lari mau nolongin gua gitu kan. Cuman karena gua emang udah nggak mampu, karena bukannya gue juga udah ngerasa takut. Ya kan, akhirnya gue lari ke belakang. Ini dia nih, pertama nih dibagi sama dia nih. Sama siapa? Sama Mas Kak, ya kan. Mami, tolongin gua gitu. Lari tuh teman gua yang gua kasih BR ya, teman gua si Olet, si Lele, si Robi. Pertama gua ngeliat dia teman-temannya masih Olet, cepet gua nontonin karena gua bawa BR, udah kelar lah, gua udah duluan gitu kan, udah nontonin cepet. Bocah gua jebol tuh, gantian lagi cepet jebol. Nah ada satu yang menurut gua juga parah sih itu. Parah. Kepalanya sampai ketebok. Nah itu tuh. Nah ini nih. Sebenarnya. Ini nih. Subhanallah. Yang belas mangka. Belah kayu. Oke nih, dari penjelasan dulu tadi. Gimana? Kronologinya. Yang pala ditebok, terusnya teman gua juga. Itu kan teman gua tak parah amat lu. Subhanallah. Kenapa sih lu jadiin tumbal? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih lu jahat banget? Cerita masa lalu. Oke. Silakan dikonfirmasi. Ya, di sini gue cuma bercerita sih. Jangan ditiru masa-masa yang dulu. Yes. Jangan gimana ya? Jangan dijadiin pembelajaran juga buat lo. Aku harus ngebelah pala, jangan. Gak baik.
nggak baik melukai orang itu nggak baik. Ujung-ujungnya apa malu sendiri kayak gini, malu gue sumpah malu banget gue ini. Nervous gue anjing. Motherfucker man. Jadi tuh gue kayak gimana ya? Ya awalnya sih yang bener bocah gue kalah. Gue di ujung jauh tuh, gue di bioskop tuh. Gue di bioskop kan. Gue di bioskop berdiri kan tuh, gue lagi ngobrol ya kan. Emang gue ngeliat berantemnya dari jauh. Gue bilang, wah kalah. Gue bilang, ya udah kalah. Ada yang lari ke gue, bang ada yang disayurin bang, kata dia. Siapa? Gue bilang, oh dia. Oh siap, gue bilang. Ya pada lari gue bilang kalah nih gue bilang nih. Isi naing cek alamai. Isi naing. Tuh baca dulu. Isi naing enggak. Nah tiba-tiba gue pokoknya lari sebelah kiri. Jadi anak-anak lari, gue nggak ada yang lihat gue lari, tiba-tiba gue berhenti. Nah anak-anak gue bingung kok mesti berhenti ngejar ya kan. Dia juga pada bengong ngeliatin gue. Karena gue pakai kupluk, pakai topi kan. Iya, pakai kupluk, pakai topi. Kita abu-abu ya. Topi Iya. tutupin kupluk begitu tuh ya. Nyaru. Rapet dan gak kebaca lawan. Dia pada begitu kan, pada ngeliatin gue. Terus ada yang teriak, wah katak lo. Setelah mati gue, ya Allah, apa lagi? Gue bilang, apa salahku? Gue langsung ditangkap tuh. Siapa? Rame yang nangkep gua, Rame. nggak satu doang, rame Katanya. Rame banget. Emang bener kan? Menurut mana nih? Enggak, maksudnya yang gue ditangkap itu, pas gue ditangkap di rolling doorin, nggak malu doang. Jauh sih bang bocah gua. Enggak, ada beberapa orang gue kagak bisa bergerak. Lu dipontokin. Iya, dibabugin gue. Dibabugin, dicok gue ya. Nggak tahu udah gue. Gue nggak tahu itu dicok apa nggak. Pokoknya gue diem ketawa-tawa doang. Jeder. Gue ngeliatin dia aja nih, gue liatin mukanya nih. Ya kan, gue tendang ya kan. Gue tendang dia jatuh. Dia begini tuh. Gue tendang, gue sahabat nggak tahu enggak tuh dia dulu cerita dulu kan. Nah yang gue inget tuh pas gue lagi digebukin, pala gue dipaprak pakai bambu, jeder. Gue bilang, gue ngeliatin kan sekali, 2 kali tuh jeder, gue liatin lagi. Dia sambil teriak itu ngukulin gue, pada teriak, Allahu Akbar, mati lu, astagfirullahaladzim. Dalam hati gue, pada kenapa sih? Dalam hati gue setan. Kagak, gue bukan setan. 1% uman kan? Enggak, itu mah Allah. Oke, lanjut. Nah, yang pakai bambu itu tuh yang gue liatin terus ya kan. Pas ketiga kali jeder, gue berontak, gue kejar. Jadi gue tendang dulu, gue kejar tuh, gue ke kiri. Ada emang satu yang gue sabet. Cuman gue nggak tahu dia, nggak tahu temennya. Gue nggak kenal. Masa ya gue mau berantem, kenalan bang? Nggak lupa. Iya. Kan enggak, iya kan bener gak sih? Enggak banget. Dulu, iya kan dulu tuh. Dan akhirnya, pokoknya tuh yang gue ingat, ada tuh satu yang jatuh. Nah kupluknya jatuh, palanya gue ituin. Itu siapa? Dia bukan sih? Bukan. Cuman yang gue dudukin itu dia bukan sih? Bukan kan? Itu dia ngebabak bambu terus Iya. ini dia. Iya, itu dia. Belakangnya. Jatuh, dia jatuh. Parah. Enggak sih, enggak parah. Jatuh. Bang, maaf bang ya. Sumpah, demi Allah, gue nggak enak. Jangan diikutin buat anak kecil, jangan diikutin, demi Allah jangan diikutin. Maaf ya, maaf. Iya, santai ya, Gue nggak enak, sumpah gue nggak enak. Sedih. Gue nggak enak, gue nggak enak. Terus yang pas lu tebok itu rasanya kayak gimana sih lu kepala? Ya Allah, nggak enak, udah nggak enak, nggak ada enak-enaknya. Penyesalan yang ada. Soalnya temen gua. Iya, maaf kan gue maaf. Udah kelar tuh kan tuh. Nah, jadi awalnya ya maaf ya gue potong ya. Gue sabut satu tuh, gue nggak tahu jatuh enggak ada tuh. Pokoknya gue ngeliat di kanan jatuh tuh, yang di kanan tuh yang jatuh, di kanan jatuh, ya kan. Pas dia berdiri, kupluknya jatuh, gue langsung nengok, lari gue sabut cepret, pusing kali dia masuk ke pabrik ini kan, bata. Iya belah kiri. Dia gue larikan, woi lu, nggak jadi dia masuk. Pas dia nggak jadi masuk, dia keluar lagi lari, pengen masuk ke gang, jatuh di depan gang, gue dudukin, ada dia. Wah temen gue ngoceh baik. Ngoceh baik, dia ngegerendeng baik. Wah temen gue bilang, sini ambil, gue gituin, gue dudukin. Temen si Mami dudukin. Ini kan temen lu juga, katanya ada, lu bisa aja lu. Kan gua nggak ngeliat. Oh sepik. Lanjut. Ini momen-momen yang sadis yang menurut gua, karena gua sendiri yang
yang saksiin di rumah sakit. Nah udah kayak gitu, ada tuh satu orang tuh maju megang 2 BR ya Mi. Iya. Megang 2 BR begini dia, kata dia, wah sini lah sama gua. Ih cek aing, si nantangin aing sih ya. Dulu masih goblok saya. Dulu saya masih goblok ya kan. Kalau ditantangnya mah hayu baik. Kalau sekarang mohon maaf ya, saya udah dewasa, saya udah memikir yang lebih baik lagi daripada waktu saya kebuang hanya untuk berantem yang tidak ada hasilnya. Lebih baik saya gunain waktu untuk ngebagian orang tua saya sekarang. Amin. Nah udah kayak gitu, dia ngomong tuh, ini cerita masa lalu ya, jangan untuk ditiru. Gue bilang tuh, Jangan. dia ngomong ke gue, sini lo sama gue, kata dia. Kata gue, ih tantangin gue nih. Gue diri kan, gue deketin sama dia. Dia megang bir begini nih, gue inget tadi. Megang bir 2 nih. Batangan. Nggak tahu dah, gue pokoknya satu agak bengkok dikit. Gue megang chair kecil 0,3. Dan gue pas dipukul juga, chair gue diambil sama dia, tarik-tarik. Gue pasrah aja begitu, kagak keambil sama dia. Kan gue lem. Iya. Tangannya melekat sekali. Tapi kan gue lemas begitu tuh, diambil sama dia, gue gitu tuh, gue ikutin dia. Melekat sekali. Tak sanggup ku menariknya. Gak sanggup belum, Mi? Tak sanggup. Menariknya. Nah udah kayak gitu, yang megang batangan 2 itu tuh udah ngomong, sini lo sama gue. Gue berdiri, gue deketin ya kan, gue jalan, kata dia sini lu, gue deketin lagi. Pas dia ngomong sini lagi, gue makin dekat ya kan. Nah dia curang tuh, biar dia dipindahin tuh yang ke kiri ke kanan, dia megang 2. Jadi 2 Double, disabet gue, cepet gue tepak, gue sabet balik, sabet-sabetan lah gue di situ. berapa kali kira-kira? Nggak tahu, gue lupa. Banyak. Iya. Nggak tahu dah gue, gue nggak tahu. Gue menonton kan di situ udah. Hah? Gue menonton kan cepat gue tontonin aja udah. Karena bagian gue sudah, ya kan. Udah kayak gitu kan. Nah dia ngerapat lagi anak-anaknya dia nih, dia ngerapat lagi kan. Dia ngitung 1, 2, 3 kata dia. Gue cuma bengong ngeliatin. Gue liatin doang. Dia pas lari, gue bengong, dia berhenti tuh. Terus dia ngeledekin gue pada, gue mundur kan papa. Kalah. Gue gini, gue ledekin. No temen lurusin. Gue ledekin, gue cabut. Tapi itu gue kocaknya pas di rumah sakit itu. Nah, tapi katanya dari pihak lu yang tadi lu bilang korbannya juga parah. 4 jahitan. 4 jahitan. Sumpah 4 jahitan. Tuh gue ketemu di rumah sakit. Belakangnya. Itu di rumah sakit dia juga ke RSUD, gue juga ke RSUD temen gue. Tapi alhamdulillah rata, bocah gue 2 jahitan. JR kali Iya, ya. nitik gitu. Alhamdulillah maksudnya masih kasih selamat lah pada gitu kan. Kalau pas sampai RSUD nganterin teman gue tuh kan, dia kan bocah Jelupang. Itu turun tuh satu angkot tuh, si korban dari musuh gue ini kan. Pas dia turun, ya dia udah nggak ada pengawalan oleh dia orang gitu kan. Ngeliatin Gue langsung tolak pinggang begini ya. Udah ribut lagi nih, kita bakal di sini ya kan. ribut lagi nih di RSUD. Pas udah mau dimasukin lagi ke angkot, nggak jadi dia masuk RSUD, keluar dari angkot kata gue. Yang penting bocah gue udah diurusin di situ. Kata gue, mantep. Siap. Tapi lu udah berdua saling maafan ya udah. Yoi, udah dong. Gue yang minta maaf, saling maafan. Intinya gue udah minta maaf. Tapi kan sama-sama salah ya, tapi lu merasa salah. Ya gue yang salah banget udah, gue yang bodoh banget. Kebodohan di masa lalu. Kenapa Ya kan lu? gue yang melukai dia. Kan lu juga dibacok. Ya, Enggak tembus. Tapi nggak tembus. Coba nih, yang ini Mi. Enggak tahu, bukan, enggak ada, alus. Bersih ya tuh. astagfirullahaladzim, ya Allah. 3 lawan 1, pojokin aja lah. Coba dong konfirmasi kenapa sih lu nih ya pas saat itu ngucap Allahu Akbar apa? Gue nggak ngucap. Enggak, maksudnya dalam arti ada berucap seperti itu, tapi kenapa? Bocah dia. Kenapa Mi? Bocah gue mungkin ada yang teriak, ya mungkin Bocah karena dia. saking Kebala. dia kali. Astagfirullahaladzim. Iya, Ya itu saking 8 guru kan. Subhanallah. tebel banget kayaknya dah. La haula wala quwata. Tes kali ya, masih ada kan? Ya Allah. Masih ada enggak? Nggak punya apa-apa sumpah. Semua punya Allah. Bukan, gue nggak punya apa-apa di sini. Simpenan ada kan? Sumpah. Ada nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Pokoknya buat semuanya nggak ada kebahagiaan serta kesenangan yang sebanding dengan nyawa. Stop tawuran aja sih. Tapi pada saat itu lu merasa itu enggak sih apa namanya? Puas ya sih? Kan waktu itu kebodohan ya. Pasti puas dong. Apa seneng gitu? Enggak, Apa biasa. takut? Biasa aja. Kenapa biasanya? Emang udah biasa. Iya tuh. Waduh. Itu udah biasa. Udah biasa banget. Nebok. Dulu Katanya lu 19 kepala. Wes. Bongkar aja udah. lebih Anjing. Nah, Gila. Iya. cerita bohong. Benar ada ya. Buat yang tahu-tahu aja dulu.
Ini jadi ini adalah korban ini kita ya istilahnya ya. Mami juga pernah, tapi lu ngebaca virus mami nggak tembus. Gue nggak tahu, pokoknya di sini nih. Ya yang gue Lu tendang. tembus Mi? Alhamdulillah sih masih kena jaketnya masih tebal gitu. Mungkin kebal juga kali dia. Nggak, emang waktu itu jaket ini juga dari Isian. guru gue juga. Gue tendang, gue sabet sini dia. Kalau ketendang berasa itu. Dia menjuruskan tendangan sakti ya itu tendangan. Astagfirullah. Di kaki kan diisi. Lu ributin aja Mi tampol. Kan itu gue ditampolin. Kompor banget sih di sini. Lu siapa sih? Seru nih, panas nih. Siapin CR Tapi kalau nggak kayak gitu nggak ada cerita. Jadi pas udah kayak gitu kan sekarang alhamdulillah kita bisa duduk bareng ya kan, bisa ngopi bareng. Ternyata dulu tuh cerita wah dia begini pas gua ngerasa duduk bareng dan juga ngerasa duduk bareng ternyata nggak sesuai cerita orang karena kita nggak selalu baik dalam cerita orang lain. Benar. Kita akan selalu buruk di mata orang lain. Ya kan? Orang gua pas baru ketemu sama dia aja, Mi, ayo kita nyari tempat makan di mana? Dibayarin gua warteg sama teman-teman gua sama dia. Semuanya dibayarin sama dia. Alhamdulillah. Tadi nih bukan gue yang jamu, dia yang jamu. Bongkar aja Mi, bongkar Mi. Biar dia nggak gini. Enggak, bohong. Sogokan ya. Mungkin biar aman kali sih. Jujur ya dia sendirian loh. Dia sendirian tahu. Sendirian. Kawan. Kawan. Ini tim gue semua loh. Mari. Tuh banyak buset deh ada Banyak banget nih penonton 10.000 apa ya? Udah lillah gue. udah ikhlas. Mau lu pukulin juga gue di Bener ya? Demi Allah. Tok enggak ini. Tapi Gue selalu respect berpikir, lah iya, gua. gue selalu berpikir dari Allah untuk Allah. Rezeki gue bukan rezeki gue doang, rezeki orang juga. Udah gitu aja. Tapi gue respect lo sekarang lo sama lo. Nah, Pendewasaannya cepat banget gitu. Maksudnya lu peduli dengan menyesali lah ya perlakuan dulu sampai lu menemukan korban. Udah beberapa kali lu menemukan korban. Bertemu satu frame gitu. Iya, satu frame atau lu bertemu lah minta maaf. Pengennya sih semua ya. iya, semua. Banyak banget kayaknya ada kalau semua. Tadi kan 20 pala. Udah. Kepala doang. Itu pala. Banyak banget ya. Nih misalkan tadi 20 pala, tangan ada nggak? Nanti kan badan nih, satu badan berapa? Gue jujur ya, gue setelah gue inget-inget, ya bukannya gue sombong gitu ya. Iya. 40 lebih 40. total orang yang gue lukain. Itu menurut data dia, belum menurut data si korban mungkin lebih. Itu dari STM sampai Iya. Ribut kampung. Itu bukannya dari STM, itu masa-masa yang gue lagi bodoh-bodohnya gue. Itu kebodohan gitu. Pada masa itulah ya, mau STM, mau SD, mau SMP, ada semuanya ya. Enggak dari STM sih. Dari STM. Lu tukang genteng. spek lu dulu. Tapi Ya gimana ya, makanya pesan gue gimana ya, satu sih jangan pernah ngejudge seseorang karena lu nggak tahu apa yang telah dilewatinya untuk perubahan seseorang itu. ini apa jatuh tuh? Subhanallah. Cicing Nah, terus gimana nih? Menurut lu orang ya, gua mau ngasih kayak ada penonton yang kayak gini kan takutnya banyak yang nonton tuh anak-anak kecil yang takutnya salah persepsi gitu. Gua kebanyakan kadang-kadang ada juga, Bang, gue juga mau masuk SMK, gue mau biar jadi narasumber kayak dia itu. Takutnya anjir kepikiran di situ dia. TikTok sekarang lagi rame banget. Gue pengen banget jadi katpen banget nerusin katak. Ide. Tuh, tak gimana tak? Tuh, bahaya Gua pengen banget tuh, jawaban bahaya dari sih. lu dah. Ini nih, mungkin nih. Takut. Pengen tahu nih gue nih. Kenapa sih pengen niru lu gitu? Gimana ya? Sebenarnya tuh kalau lu meniru suatu kebodohan itu lu adalah orang yang bodoh gitu. Karena kan gue selalu bilang gue nggak pernah menganjurkan untuk tawuran. Gue selalu bilang kayak ya udah tawuran itu nggak ada gunanya. Jadi itu hanya kebodohan di masa lalu gue, jangan lu tiru. Gimana ya? Ngomongnya agak lumayan panjang gue tuh. Kalau misalnya dia kayak pengen kayak gue, ingat setiap orang mempunyai jalan cerita masing-masing, setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing gitu. Nggak semua takdir orang itu sama, nggak semua takdir manusia itu sama. Rambut boleh sama hitam, pasti isi kepala jelas berbeda. Dan gimana ya, lu tuh mempunyai jalan lu sendiri dan gue punya jalan gue sendiri. Ketika lu pengen jadi seseorang itu, ingat satu, orang tersebut belum tentu asik diri lu gitu. Makanya be yourself aja, syukuri apa yang lu punya, syukuri apa yang lu nikmatin saat ini. Jangan pernah lu masuk ke dalam zona-zona gelap sih, pesan gue. Jangan pernah lu masuk ke lingkaran-lingkaran hitam. Jangan pernah lu kayak mengikuti arus gitu hanya untuk dikata doang, karena itu suatu kebodohan yang akan membuat lu menyesal suatu saat nanti gitu.
Karena gimana ya, orang tua lu tuh banyak berharap sama lu. Orang tua lu tuh gini loh, ketika lu di lahir tuh orang tua lu udah banyak berharap sama lu. Orang tua lu tuh udah banyak mimpi. Kalau orang tua lu tuh udah kayak gimana ya, menanam kasarnya tuh nabung buat lu masa depan lu. Itu cuman kenapa lu kayak gitu? Gue jujur kalau gue ya sama, mungkin nyokap gue banyak mimpi, cuman kan karena gue kan emang dulu kan susah diatur ya kan. Cuman please balik lagi, ketika lu mau ngejudge gue it's okay, no problem, cuman jangan pernah ngejudge nyokap gue sih. Dan ketika lu mau ngejudge gue, ngata-ngatain gue pengarang handal, pendongeng handal, it's okay, no problem, karena lu nggak tahu apa yang ada di Hidup situasinya gitu. Iya, nggak ada yang tahu, lu nggak tahu di hidup gue tuh kayak gimana. Dan gimana ya, pesan gue sih satu sih, udah jangan diikutin, itu doang sih. Pokoknya jangan diikutin aja. Karena kebodohan di masa lalu itu sangat-sangat merugikan, untuk merugikan banget sih. Gue jujur, gue udah banyak kerugian orang. Gue udah sadar, karena gimana ya, ketika lu mau ngejas gue katak dulu gini-gini, lu nantangin gue gini-gini, hai ingat, balik lagi gitu. Ya semua nih ya, balik lagi gimana ya, lu gak pernah tahu apa yang telah gue lewatin untuk perubahan gue yang saat ini gitu. Oh, lu cuma tahu orang tapi nggak dengar ceritanya. Itu jujur gue, ketika lu gini deh, ketika lu mau menjalankan sesuatu, ketika lu mau melakukan sesuatu, berpikirlah dengan cermat gitu. Balik lagi, bayangin orang tua lu, udah. Makanya jangan ikut-ikutin teman dah, apalagi kayak hal-hal yang nggak penting, hal yang nggak jelas. Maaf ya kasar gini, lu orang susah, cuma lu narkoba gitu. Ngikutin teman lu yang orang punya gitu, buat gaya-gayaan dong, biar dibilang keren gini, nggak ada gunanya. Terus lu ikut-ikutan ribut gitu biar ada nama gitu. Lu harus bersyukur lu punya nama dari kecil. Terus lu bilang, lu kan punya nama. Dulu gue berantem bukan karena nyari nama, gue berantem karena terpaksa. Dan gue berantem juga belajar gitu, karena gue broken home. Makanya buat gue sih sekarang gini loh, ketika lu masih mempunyai kedua orang tua yang komplit, bahagiakan orang tua lu. Karena lu belum tahu orang tua lu tuh berjuang buat lu kayak gimana, dan lu tuh belum bisa ngebalas budi itu semua gitu. Kasarnya lu cukup nurut, lu cukup jadi anak yang baik, orang tua lu udah seneng. Kasarnya lu sekolah, ya udah sekolah aja yang bener, nggak usah aneh-aneh gitu. Intinya satu sih pesan gue, kalau udah susah jangan banyak gaya, udah. Dalam hati banget nih katanya gitu. Ya serius, gue mikirnya capeknya tuh gimana ya? Ya unek-unek gue lah, unek-uneknya kayak berfaka men, sumpah. Capeknya tuh kayak orang banyak nantangin gue gini. Aduh, mohon maaf lu telat banget sih. Dulu kemana aja gitu, iya. Kasar orang bilang katak baru terkenal, sumpah gue gak merasa terkenal, gue gak pernah merasa jago, gue gak pernah merasa gue punya apa-apa. Karena yang gue punya tuh ya bukan punya gue, semuanya titipan. Ini baju bukan punya gue, apa yang gue pakai bukan punya gue juga bukan punya gue. Ini bukan diri gue, gitu aja. Makanya kalau lu udah mengenal diri lu gak akan pernah ngejas orang sih. Kalau misalnya lu belum mengenal diri lu, pelajari lagi lebih dalam gitu. Mantep, saik sih pecah kata gue. Kata-katanya. Iya, dari Tuh dengerin tuh dari seorang katak. Iya, makanya gue bukan yang buat di frame doang, maksudnya buat yang nonton ya, cuman yang ada di sini juga gitu. Iya, maksudnya biar lu, semuanya lah ya. Iya. biar lu berpikir kasarnya gini loh, umur gue 24, ya kan? Gue tanya di umur lu berapa ya? Gue mohon maaf aja nih ya, umur lu berapa ya? 21. Lu 20. Dua. tuh umur lu segitu, lu udah ngebalas budi apa ke orang tua lu? Pikirin gitu, lu belum merit, masa ya pakai uang orang tua, malu. Cowok kan harga diri cowok itu ya bekerja keras gitu. Pikirin, makanya sebelum melakukan, sebelum lu bertindak, pikirin ke depannya. Karena daripada lu menyesal di kemudian hari, daripada lu yalah, nama di sekolah cuma 3 tahun doang brother. Kasarnya lu maaf ya, udah lepas 3 tahun mah udah biasa aja, udah lulus mah nggak bakal lu sosok jagoan. Ketika lu udah lulus nih, padahal sosok jagoan ke adik kelas lu, ya lu orang yang bodoh. Apalagi banyak banget nih kayak orang yang dulu sekolah nggak ribut, cuman ketika dia punya adik kelas dia udah lulus, jalan, padahal dulu siapa? Banyak banget ya kan. Makanya aduh, kalau misalnya kayak gitu kemana aja Der, kurang kali 3 tahun. Oh iya. Yes. Itu aja. Tapi ini ya, sorry tak, gue potong nih ya. Aman. Lu bilang kan kurang nih ya 3 tahun. Tapi pas lu lulus kan lu masih dalam dunia begitu. Terus mau lu pukulin gue sih, gue diem aja. Mau lu kasar yang punya dendam nih, kasar orang pernah gue lukain, dia mukulin gue, mau nampol gue, silakan. Asal itu dia ngebuat dia puas dan dia maafin gue, ya nggak apa-apa. Setelah gue kenal, nggak cuma denger dari cerita orang. Mungkin kalau dari cerita orang dia begini. Bangsat banget. Iya, karena kita nggak pernah baik dalam cerita orang lain. Ya alhamdulillah gitu.